Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama kami dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas beragam tema dialog menarik yang terjadi di sekitar kita. Saudara, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia menyelenggarakan pelaksanaan Musyawarah Nasional ISPI ke-8 tahun 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 14, 15, dan juga 16 Juni 2022 di Kota Bandung. ISPI berkomitmen terhadap pembangunan pendidikan serta tentunya senantiasa memiliki kegelisahan untuk mewujudkan pembangunan dan juga cita-cita kemerdekaan akan kehidupan bangsa yang cerdas sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Untuk itu saudara, pada pagi hari ini kita akan membahas dialog dengan tema komitmen ISPI dalam pendidikan di Indonesia. Tentunya bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Profesor Dr. Sunario Kartadinata, MPD. Beliau ini adalah Ketua ISPI, sekaligus beliau ini juga merupakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Uzbekistan. Dan di sebelah Profesor Sunario juga sudah ada yang cantik jelita, ada Profesor Dr. Sofia Hartati, MSI. Beliau ini merupakan bidang pengembangan profesi ISPI, betul ya Prof? Betul, ya? Betul. Selamat pagi Prof Sunario, apa kabar pada pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, sehat dan semangat ya Prof ya? Juga ya? Alhamdulillah, Prof Sofia juga tentunya sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Baik, ini Munas ISPI. Ya. Ini adalah gelaran 5 tahun sekali ya Prof, betul ya? Dan ini adalah kali ke-8 digelar di Kota Bandung bersama dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Kita ke Prof Sunario terlebih dahulu. Kalau melihat perkembangan ISPI, ini sampai saat ini seperti apa Prof? Ya, ISPI ini sesungguhnya ISPI lahir tahun 60. Tapi Munas ini kan baru ke-8, artinya kan tidak sejak awal Munas dilakukan. Dalam usia yang ke-60 ini sungguhnya berjalan terus secara konsisten dalam pakem, kalau kita katakan pakem, bahwa ISPI ini amat berkomitmen untuk memikirkan pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan nasional, untuk mengambil langkah-langkah jelas apa yang mungkin bisa kita kontribusikan kepada negara, pada pemerintah, pemikiran terutama. Karena ISPI itu tentu yang lebih utama bagi ISPI adalah menyampaikan pemikiran. ISPI tidak punya materi tapi punya pemikiran. Itu modal ISPI. Dan sampai sekarang ISPI telah melahirkan banyak pikiran-pikiran dari waktu ke waktu. Saya ingin ambil contoh, gambarkan apa saja momen-momen yang telah dilakukan ISPI sampai saat ini. Yang paling monumental ketika perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar 45, maka masuknya anggaran pendidikan 20% itu inisiasi ISPI ketika itu. Baik. Dan alhamdulillah masuk sampai sekarang menjadi komitmen nasional, dan itu harus kita kawal. Yang kedua, ketika kemarin pemerintah akan melahirkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, ISPI berkomitmen bahwa dan memohon kepada pemerintah, kepada DPR, supaya sektor pendidikan tidak masuk Undang-Undang Cipta Kerja karena persoalannya lain. Baik. Dan dengan dukungan berbagai pihak, tentu ISPI tidak kerja sendirian. Kita kerjasama dengan PGRI, dengan teman-teman lain. Ya alhamdulillah, suara atau harapan itu masih dipertimbangkan, dan sekarang pemerintah sedang mengambil langkah untuk melahirkan RUU Sisdiknas. ISPI pun masuk menyampaikan pemikiran-pemikiran, dan salah satu hal yang ingin nanti disampaikan pada pemerintah juga adalah terkait antara lain dengan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah pada saat ini. Baik, pemikiran-pemikiran, dan ini langsung oleh orang-orang yang memang berada atau berkecimpung dalam pendidikan. Dan ini nanti akan tentunya diberikan kepada pemerintah untuk pembentukan regulasi mengenai pendidikan ini dari ISPI sendiri. Nah, kita ke Prof Sofia sekarang. Prof, kalau melihat dinamika pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun, bahkan mungkin dari bulan ke bulan bisa saja, ini selalu ada dinamika, ada perbedaan-perbedaan. Dalam Munas ISPI tahun ini, apa saja yang dibahas dalam Munas? Sebagaimana yang sudah kita agendakan dalam Munas ke-8 ini, kita akan mencoba memberikan
kontribusi atau pemikiran-pemikiran dari hasil Munas ini untuk pertama adalah peta jalan pendidikan di Indonesia ke depan begitu, dan yang kedua juga tentang telaah kritis dari kami untuk rencana undang-undang Sisdiknas yang sudah kita diskusikan lama, dan kita sudah meminta masukan dari berbagai pihak sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi. Karena ISPI tidak bekerja sendiri, kita mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka memberikan masukan pada regulasi terutama undang-undang Sisdiknas. Dan yang ketiga adalah kita juga ingin memberikan satu konsep tentang sistem pendidikan yang mudah-mudahan ini bisa dijadikan salah satu dasar pemikiran bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Baik. Ya. Itu tadi output dari hasil Munas ini akan seperti itu ya. Selanjutnya mungkin tujuan dari Munas tadi sudah dibahas secara garis besar. Ini tentunya tadi ya, yang disinggung juga oleh Prof. Sofia, bagaimana peta kemudian jalan, ada output bagi dunia pendidikan di Indonesia. Namun tujuan-tujuan lebih dalam, lebih rinci, lebih khusus untuk pendidikan Indonesia, mungkin saja bagi tenaga pendidikan dan lain sebagainya. Seperti apa, Prof. Sunario? Begini, jadi ini pertama tentu kita harus letakkan dulu secara proporsional. ISPI ini, komitmen ISPI itu di mana dalam Sisdiknas ini dan mau kemana? ISPI memandang bahwa pendidikan nasional ini adalah wujud dari pelaksanaan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ini komitmennya. Karena konstitusi itu adalah haluan bangsa yang harus dipenuhi, karena itu adalah janji kemerdekaan para founding father. Itulah jalan bangsa. Dan pendidikanlah strategi utama untuk membawa bangsa ke depan. Yang tidak boleh bergeser kemana-mana, tapi terbuka untuk dinamika yang amat luar biasa. Jadi komitmen ISPI di situ, bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan detil tadi, maka garis besarnya ISPI komitmen pendidikan nasional adalah wujud dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 45. Itu yang penting. Nah, oleh karena itu dalam Munas ini sekarang, kita ingin menegaskan bahwa pendidikan ini sebagai sebuah profesi dan sebuah ilmu, itu yang dibahas dalam Munas ini. Bahwa Munas ini, Munas ISPI ini membahas peran ilmu pendidikan dan profesi pendidik, ya. Sehingga dengan demikian ISPI ingin kembali mengokohkan dan memformulasikan hakikat pendidikan yang sejalan dengan tujuan kehidupan bangsa. Sesuai dengan cita-cita negara kemerdekaan, dan cita-cita bangsa. Baik. Ini bisa dikupas secara detil karena konstitusi ini baik pembukaan maupun pasal 31, 32 khususnya punya implikasi imperatif yang mengikat pendidikan. Pendidikan tidak bisa kemana-mana tapi harus jalan-jalan itu. Tapi pendidikan sistem terbuka untuk menerima berbagai perubahan, berbagai perkembangan, berbagai harapan, apalagi sekarang masuk ke dalam dunia internasional. Betul. Itulah komitmen kita di situ. Baik. Ini garis besar, dan di situ kita bisa cerita banyak sekali. Ada komitmen ISPI, ada komitmen ISPI kemudian terus dilakukan tidak hanya 5 tahun sekali dalam Munas begitu ya, sepanjang waktu ini terus untuk pendidikan di Indonesia. Baik, ini menarik kalau kita berbicara tentang ISPI dan juga pendidikan di Indonesia, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Prof. Sofia, Prof. Sunario, saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Sapa Jabar.